gitu loh, mengejar-ngejar sampai dengan dia narik-narik, banyak tuh WA-nya beredar di. Kalau namanya ditutup di kaos, apakah namanya juga akan ditutup di buku nantinya? Jadi Anda cabut dulu, terus Anda publish lagi yang baru? Kami nggak perlu publish yang baru, nggak usah. Kalau ini menurut kami sudah final, ya. Tapi saya memang jelas tidak perlu lagi mengkaitkan dia, menuliskan dia sudah jadi zombie. Ya, jadi tetap ada unsur hasil penelitian Bang Rismond di situ, 400 halaman dari 700 halaman itu tetap sah dalam buku tetap Jokowi. Sah karena itu dilakukan oleh Rismond ketika dia sebelum tanggal 11 Maret. Istilah dari Bang Refli, dia prabayar. Ya, kalau pasca bayarnya apa sama? Pasca bayarnya yang dia error, sudah tertranslasi dan terrotasi otaknya itu. Mas Roy, sekarang kita akan dengar dari relawan Jokowi sudah bergabung bersama kita. Ada Reli Riajen ya? Relawan Jokowi. Halo, selamat sore. Sore, dokter. Kalau ini dokter beneran nih, dokter Regen. Dokter Regen bisa dengar ya? Di vertikalnya di rotasi dulu. Kalau berat respon. Nah. Gimana? Ada kabar terkait dengan penerbitan SP3 Bang Rismond? Apakah sudah terbit? Sudah ada konferensi pers? Infonya masih di Polda Metro Jaya itu ya. Saya sekarang lagi di daerah Sudirman mau ke RJ2, katanya Rismond mau ketemu sama kawan-kawan ini. Bagus lah. Ketemu untuk apa ini, Dr. Regen, kalau boleh tahu? Ya, saudara Rismond kan sudah melakukan proses, tapi kan belum ketemu sama kawan-kawan, baru ketemu sama kawannya Bang Roy aja. Belum. Jadi status SP3-nya masih sudah diterbitkan resmi, tapi belum terbit atau belum. Jadi ini persis kata-kata Jokowi, sudah tapi belum. Singkat saja, Dr. Regen, bagaimana statusnya sekarang? Ya, sampai saat ini kan saya kan belum lihat ya, karena kalau untuk bilang saya katakan saya udah lihat fisiknya dong. Surat artinya belum ada konfirmasi dari Pak Jahmada dan Andi Azwan juga ya, rekan Anda yang saat ini mendampingi. Nah, seharusnya jubirnya dong yang ditanya kan. Nah, setuju. Yang mereka kan belum bisa komunikasi karena masih di dalam ya, masih menunggu. Dr. Regen, boleh nggak disampaikan, mungkin Anda tahu bahwa ada persyaratan khusus dari pihak pelapor yang harus dipenuhi oleh Rismond. Apa saja persyaratan khusus itu? Ya, karena kan tadi Mas Roy bolak-balik bilang bahwa karena ini tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, ini bukan kasus tipiring, harusnya tidak bisa memperoleh RJ. Padahal kita tahu RJ ini adalah langkah untuk mencapai SP3 begitu. Silakan, Dr. Regen. Kita sambil perbaiki ya. Kita sambil perbaiki. Sedekat apa Mas Roy kenal dengan? Iya, silakan. Ini kan ranah penegak hukum ya, terkait KUHP baru tersebut. Saya rasa dalam KUHP terbaru mungkin sudah jelas ya, sudah ada. Tapi kita kan ini kembalikan kepada jaksa dan pihak kepolisian ya. Karena terkait RJ itu kan memang dia harus melalui koridor-koridor hukum yang berlaku. Dan Anda merasa ini memang Rismond? Kalau untuk syarat-syaratnya, saya rasa RJ itu kan. Jadi menurut Anda, Dr. Regen, ini Rismond sudah pantas ya di SP3 ya kasusnya? Pantas nggak pantasnya itu kan penegak hukum ya. Bagi kita itu Pak Jokowi sudah memaafkan. Terkait pantas atau enggaknya itu kan nanti pihak penegak hukum, Polda dan jaksa yang menentukan, bukan kita relawan. Gitu. Ada pesan khusus dari Pak Jokowi mungkin terakhir kali Anda bertemu beliau? Ya, kawan-kawan yang kemarin mulai dari Bang Egy Bang Egy ya, udah itu terakhir Rismond itu datang minta maaf ya, Pak Jokowi maafkan, dan proses RJ2 itu sebetulnya dikembalikan ke pengacara Pak Jokowi dan
pihak aparat penegak hukum yang ada di Polda Metro. Jadi saya rasa kalau pesan khususnya artinya Pak Jokowi sampai hari ini berpesan supaya baik-baik aja semua sama siapapun dan tidak ada perlu kita ada tendensius kepada sebuah pihak gitu. Oke, siapapun yang minta maaf, siapapun yang berkunjung ke kediaman ke Solo minta maaf, menyatakan kalau mengakui kesalahannya itu akan dimaafkan gitu ya, kira-kira ya. Iya, tapi kan ini? Apakah ada syarat khusus? Apakah ada syarat khusus, Dr. Ejen? Nggak ada, syarat khususnya nggak ada. Kan yang jelas yang bersangkutan kan kemarin kita sama-sama lihat bahwa mereka ya mengakui bahwa memang melihat gelar, melihat ijazah itu asli berdasarkan keterangan-keterangan yang mereka dapat dan mereka lihat dan sudah dilakukan ya, gelar yang di Polda itu kan sudah sama Mabes Polri gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Jadi SP3 itu singkat saja murni rekonsiliasi atau strategi untuk memutus rantai pembuktian? Strategi Jokowi karena dia takut, karena dia khawatir ijazah palsunya akan terbongkar nanti ketika di persidangan. Maka RJ itu dengan segala cara, ID Sugana, kemudian Damai Lubis itu diperiksa, bukan diperiksa, ditelikung supaya bisa dapat SP3. Dan itu masih agak mending. Karena Egy sampai dengan sekarang tidak pernah mengatakan minta maaf, tidak mengaku itu ijazah asli. Banyak sahabat saya, Bu Kurnia terus yang dikejar-kejar sampai masuk kamar kecil, mohon maaf nih, oleh penyidik Putri. Ya, Ibu kapan mau RJ? Ada sahabat lain ditawari umroh bersama keluarganya kalau mau RJ. Si siapa justru itu malah digunakan main-main oleh Rustam. Rustam yang kemarin malah nantang, saya mau RJ kalau 20M. Ternyata dibahas serius. Lah ini kan konyol kayak gini nih. Padahal itu candaan aja gitu. Jadi artinya apa? Segala cara digunakan, termasuk apa? Ini ibaratnya kalau ada kolam yang airnya sudah tenang, kemudian sudah jelas itu itu palsu itu ijazahnya, tapi dikalutkan terus gitu, dibikin rusak dengan adanya ini tiba-tiba ada dikasih RJ, tiba-tiba kemudian dibatalkan kemarin ketika sidang CLS Solo. Itu nggak wajar juga, namanya NO itu biasanya di depan ya, need overlapping itu ya, artinya kemudian kita nggak ke situ Mas Roy, kita nggak ke situ. Nggak apa-apa, nggak, artinya kan itu contoh untuk supaya ketika yang sudah makin jelas kemudian digugurkan ya. UGM juga yang kemudian harusnya seperti KPU itu sudah langsung memberikan data-data, masih banding, padahal sudah jelas keputusan KIP itu sudah jelas harus diberi data. Jadi semua data-data yang diberikan itu kalau nanti semua dibuka akan membuat jelas, dan itu nggak bisa hanya dengan mulutnya si respon dia menjawab dengan translasi, rotasi, nggak bisa. Yang namanya legalisasi yang kemudian ini nampak legalisasi tahun 2005 dan 2010 yang jelas-jelas palsu ini ya, itu sudah akan makin terbuka. Mana ada ini ijazah apa dan apa? Ini ijazah sama, legalisasi ijazah Jokowi terpaut 5 tahun, kedua ijazah ini sama persis dan ini hanya berupa fotokopi. Padahal yang namanya legalisasi itu harusnya capnya basah. Ini fotokopi dan sama persis. Ini Anda dapat dari? Ini dapat dari KPUD Solo, dari KIP. Dan ini kemudian sekarang kita gugat. Dan ini kalau nanti gugat akan semakin ketahuan kalau ini dulu palsu. Jadi sebenarnya kepalsuan itu tidak hanya soal ijazahnya, tapi juga semua syarat, termasuk KKN yang katanya tahun 83 oleh Dirtipidum waktu itu mengatakan gitu. Kemudian diralat tahun 85. Kemudian lagi semua berkas, Mbak. Coba kita periksa yang 700 bukti itu. Sarjana muda berkasnya tuh. Nggak ada berkasnya tuh sarjana. Ya, kemudian nilai-nilainya juga kalau itu semua diperiksa. Terbit ijazah itu tidak hanya ijazah ansih, Mbak. Kita kalau mau terbit ijazah, sebelumnya kan harus ada yudisium dulu, kemudian ada skripsi, sebelum skripsi ada proposal dulu kan gitu. Dan ada ini semua berkasnya nggak ada. Termasuk juga KIP kemarin ketika kemudian dibongkar oleh Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, ya Dr. Leoni Lydia, sebelumnya ada Pak Bonatua, syarat-syaratnya nggak lengkap semua. Jadi dari kayak gini, itu semakin membuktikan bahwa memang ada kepalsuan yang mungkin dulu tidak dikira. Nah, ini rahasianya. Dulu mungkin nggak dikira dulu ada seorang mastermind, mantan rektor, dan kemudian dia pejabat negara, dia bisa ngatur, tolong buatin ijazah, bla 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 bla, selesai. Tapi ternyata boncos di tengah-tengahnya, dan itu banyak sekali lubang-lubang yang ketahuan.